Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas tentang pengenalan Android Studio. Nah, di pembahasan kali ini, di bagian 2, saya akan membahas tentang layout. Nah, yang pertama, sebelumnya sudah saya buka langsung aplikasinya, karena jika dibuka sambil merekam akan memakan waktu yang lama. Jadi, yang pertama, buka dulu folder app di sini. Lalu kemudian kita buka lagi folder res, kita klik res. Lalu kita klik lagi pada folder layout. Nah, di dalam layout ini secara default kita telah dibuatkan activity main XML ini. Nah, kedepannya bisa jadi kita akan membuat beberapa XML tambahan. Nah, di XML layout ini digunakan untuk mendesain tampilan aplikasi kita. Nah, sebelum memulai desain, saya akan memperkenalkan fitur-fitur dari aplikasi kita. Sebelumnya kita buka dulu XML-nya. Nah, ya, bisa dilihat. Berikut ini fitur-fitur yang ada pada desain layout. Nah, yang pertama, di bagian ini, di sini terdapat banyak objek ya. Objek-objek yang nantinya dapat kita gunakan untuk mendesain fitur-fitur pada aplikasi Android yang akan kita buat. Misalkan mau menambahkan gambar, kita bisa menggunakan image view, lalu ada fitur banyak fitur juga di sini, ada switch, ada text view, video view, dan seterusnya. Lalu di bagian ini fungsinya di bagian ini atau select design surface, fungsinya untuk switch tampilan pada desain kita. Nah, di sini ada 3 pilihan, design, blueprint, design plus blueprint. Contohnya jika dipilih blueprint seperti ini, maka tampilannya dalam bentuk blueprint. Lalu jika ditampilkan design plus blueprint, maka akan ditampilkan keduanya. Bisa kita lihat, saya perkecil. Nah, seperti itu. Nah, saya kembalikan ke desain saja. Maaf, saya perkecil dulu. Nah, lalu untuk bagian ini, orientation for preview ini gunanya untuk melihat desain kita pada mode portrait atau landscape. Jadi sebelum menjalankan aplikasi yang sudah kita desain, sebaiknya dilihat dulu previewnya agar memastikan aplikasi yang telah kita buat itu dapat berjalan dengan tampilan normal, baik menggunakan mode portrait maupun landscape. Di sini saya coba untuk menggunakan mode landscape, seperti ini jadinya. Nah, saya kembalikan ke mode portrait. Lalu di bagian pixel ini, kita dapat melihat preview dari aplikasi kita jika berjalan di handphone dengan layar yang berbeda. Misalkan layar di sini 5 inch, kemudian kita mau jalankan di tampilan 6 inch. Kira-kira seperti apa? Di sini saya coba. Nah, saya kembalikan. Intinya di sini tuh terdapat beragam pilihan yang bisa kita pilih untuk melihat preview aplikasi kita jika ditampilkan di layar yang berbeda. Lalu berikutnya yaitu di sini, ini adalah API.
untuk melihat aplikasi Android kita previewnya di Android versi berapa. Yang ini. Lalu untuk bagian yang ini, untuk melihat preview aplikasi kita jika dijalankan pada desain tertentu, maksudnya ya seperti itu. Lalu di bagian ini ada 3 bagian, yaitu kode, split, dan desain. Nah, yang pertama yaitu kode. Di sini kode fungsinya untuk mengedit tampilan by kode atau melalui coding, source code. Lalu yang kedua split, untuk melihat kode dan desain. Maksudnya adalah untuk melihat menu kode dan desain dalam satu layar sekaligus. Lalu untuk desain sendiri untuk melihat desainnya saja. Lalu di bagian atribut di bawah sini, yaitu atribut. Jadi masing-masing objek nantinya akan kita tambahkan ke dalam sini mempunyai atribut. Mulai dari di sini atribut ID. Nah, atribut ID itu apa? Jika di HTML ada atribut name, nah di Android Studio ada atribut ID. Jadi masing-masing objek punya ID yang harus unik dan tidak boleh ada ID yang sama. Nah, lalu di sini pada menu declared attribute, jadi setiap objek punya width dan height, lebar dan panjang yang harus diisi. Width dan height ini ada 2 yang harus dipakai. Yang pertama, match parent, dan yang kedua, wrap content. Nah, match parent ini artinya full secara width atau secara lebarnya, atau istilahnya full sampai mentok. Kemudian, kalau wrap content berarti lebarnya hanya menyesuaikan isi objek. Misalkan seperti ini. Misalkan teks ini adalah, selamat belajar Android Studio ini adalah wrap content karena dia membungkus isi dari tulisan. Nah, jika di set misalnya weight-nya kita ganti match parent, maka lebarnya akan full layar. Begitu juga dengan height-nya jika di setting match parent. Maka height-nya juga menyesuaikan besarnya layar. Nah, di sini saya kembalikan ke wrap content. Lalu, jadi di sini terdapat banyak sekali fitur-fitur dan atribut pada sebuah objek. Dan masing-masing objek beda-beda atribut tentunya. Nah, di sini bisa kita lihat banyak atribut dan masing-masing atribut ada beberapa objek. Nah, berikutnya bagian komponen tree yang ini. Jadi bagian ini berisi objek-objek yang sudah kita tambahkan ke dalam desain aplikasi kita. Jadi misalkan seperti ini. Sekarang kita punya yang namanya ini, constraint layout. Jadi, jika kita lihat dari sisi kode, jadi constraint layout ini layout yang memenuhi kotak ini. Kotak besar ini memenuhi layar, dan di dalamnya ada text view. Jadi ada 2 objek, dan 2 objek yaitu objek layout yang ini, kotak ini, dan text view. Nah, jika kita lihat dari sisi kode, maka di bagian kode juga demikian. Ada constraint layout,
dan juga ada text view di dalamnya. Ini concern layout, ini text view. Kita kembali lagi ke bagian desain. Nah, untuk tahap yang pertama di bagian layout, jadi tampilan aplikasi itu selalu dibungkus dengan layout. Nah, layout ini ada beberapa yang bisa digunakan. Yang pertama ada constraint layout. Yang ini, yang tadi saya bahas. Yang kemudian ada linear layout yang terdiri atas dua bagian, yaitu linear layout yang versi horizontal dan versi vertikal. Lalu ada juga frame layout dan tabel layout dan juga tabel row. Nah, selain layout, di sini juga ada relative layout, ada grid layout, dan ada juga grid view. Nah, for your information, sejak 2017, Android Studio secara default menggunakan constraint layout yang sebelumnya menggunakan relative layout. Kenapa dari relatif diganti dengan constraint layout? Nah, constraint layout ini kelebihannya dapat membuat tampilan aplikasi menjadi responsif. Nah, contohnya di text view ini misalnya. Misalnya saya tambahkan satu objek, saya tambahkan satu text view lagi. Nah, saya tambahkan satu text view lagi. Jika kita lihat tampilannya rapi-rapi saja. Nah, kita ubah orientasinya dari portrait ke landscape. Nah, tampilannya jadi berantakan ya. Kita perbesar. Kita kembalikan ke portrait lagi. Nah, jadi disinilah fungsinya ada constraint layout agar tampilan pada aplikasi lebih responsif terhadap perangkat yang digunakan. Jadi saya akan mencoba meng-keep teks ini agar tidak lari kemana-mana walaupun orientasinya diubah. Di sini kita ganti dengan landscape lagi. Tetap saya keep tulisannya agar tetap berada di atas walaupun orientasinya diubah. Seperti ini. Lalu saya kembalikan lagi ke portrait. Nah, saya coba cara yang lain, yaitu menghubungkan tulisan text view ini dengan selamat belajar Android Studio. Maaf. Nah, saya menghubungkannya dan saya ganti orientasinya. Kita perbesar dan kita lihat. Tulisan ini tetap, walaupun diganti orientasinya, tetap berdekatan karena sudah saya keep seperti ini. Sudah saya hubungkan. Jadi, itulah gunanya constraint layout. Jadi,
concern layout itu pada dasarnya dengan menggunakan concern layout, aplikasi yang kita buat jadi lebih responsif terhadap layar dan handphone nantinya. Nah, demikianlah penjelasan saya terkait bagian 2 yaitu layout. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.